Puji dan syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, inayah dan hidayahnya kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, rutinitas kita setiap harinya dimanapun kita berada. Dan tak lupa salawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita harapkan syafaat beliau nanti di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Fahren Syefuzan Nasution. Saya mahasiswa pendidikan bahasa Arab semester 2 di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Oke, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang pendidikan berkarakter. Sebelum kita masuk ke topik pembicaraan, saya ingin bertanya. Yang pertama, pernahkah kamu teman-teman sekalian menemukan orang-orang yang pintar tapi tidak mempunyai akhlak? Atau pernahkah kamu menemukan ada orang-orang yang IQ-nya tinggi, akademiknya luar biasa, dan pengetahuan umumnya itu di atas rata-rata? Tentu barangkali kita pernah melihat ada orang-orang atau teman kita, bahkan saudara kita di lapangan masyarakat. Nah, tentu barangkali semua kita tahu bahwa pendidikan itu begitu penting, apalagi pendidikan karakter. Yang pertama yang saya akan bahas adalah pendidikan. What is the education? Apa itu pendidikan? Benar, dalam bahasa Inggris itu pendidikan disebut dengan education atau edukasi. Sedangkan di dalam bahasa Arab, pendidikan disebut dengan tarbiyah. Robba yurabbi tarbiyatan. Hadirin dan teman-teman saya cintai, bahwa pentingnya pendidikan itu dimulai dari sejak kita dalam kandungan. Orang tua adalah lapangan pertama atau pendidikan pertama kepada anak. Maka karakter itu lebih dominan kepada moral atau yang tersimpan dalam diri anak sejak dia dididik oleh orang tuanya. Karakter itu bergantung besar dengan pendidikan. Kalau misalkan anak itu lahir dari pendidikan militer, maka karakter anak tersebut lebih dominan kepada disiplin, tanggung jawab, dan patuh pada peraturan, karena dia dididik oleh militer yang sesuai dengan pendidikan orang tuanya. Sedangkan kalau misalkan anak itu lahir dari orang tua atau keturunan yang lemah, contoh saja di rumahnya itu tidak ada pendidikan, maka karakter anak tersebut adalah lemah, letoy, lunglai. Inilah pentingnya bahwa kehidupan dan pendidikan anak itu dididik sejak awal. Oke, hadirin dan teman-teman saya cintai, di sini ada 3 pokok penting pendidikan. Yang pertama itu adalah religius. What's the religious? Apa itu religius? Adalah agama atau rohani, kepercayaan yang dididik kepada anak tersebut. Kalau orang tuanya mempunyai kepercayaan Islam, maka anak itu dididik dengan Islam dan tumbuh dengan Islam. Yang kedua adalah moral. Pendidikan moral itu kita tanamkan bukan dari segi tekstual, tapi dengan pembiasaan dan apa yang sedang dilakukan kepada anak. Yang terakhir adalah pendidikan di bidang imajinasi atau keterampilan. Skill dan kualitas anak itu tergantung bagaimana orang tua itu memupuk atau memperbesar kemungkinan anak itu bisa di bidang tersebut. Maka teman-teman sekalian, tidak panjang lebar, di mana pendidikan itu merupakan pola utama ada pada diri anak
tanpa dia direstui oleh karakter. Contoh, anak itu bapaknya seorang TNI, tapi kenapa dia lemah, kenapa dia letoy, kenapa dia lunglai? Tidak bisa dipungkiri bahwa karakter anak tersebut telah dipengaruhi oleh keadaan atau lingkungan. Contoh, anak kita yang dulunya bandel, dulunya nakal, sukan ke pondok pesantren, sukan ke pendidikan yang bermoral, maka dengan lingkungan tersebut dia bisa mampu berubah dirinya dan mengikuti lingkungan yang ada. Maka faktor yang ketiga yang penting itu adalah lingkungan sekitar. Jangan sampai anak kita itu diberikan atau dikasih kepada lingkungan yang tidak baik. Satu orang teman itu berpengaruh. Kata pepatah, kalau kita bergaul dengan tukang pandai besi, walaupun kita tidak ikut menoko atau ikut di besi tersebut, tapi kita bergaul dengan tukang besi itu, setidaknya bekas daripada tokoan besi tersebut menempel kepada baju kita, maka pakaian kita akan berlubang. Sedangkan kalau kita bergaul dengan orang penjual minyak wangi, kita tidak memakai minyak wangi, yang memakai itu cuma dia doang. Tentu barangkali kita merasakan wangi juga di sekitar dia. Sama halnya dengan karakter. Kalau kita bergaul dengan orang-orang baik, orang penghafal Quran, orang punya IQ tinggi, orang yang karakternya bagus, maka disitulah lingkungan kita akan dipengaruhi oleh teman tersebut. Sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan kapasitas, disitulah karakter kita juga akan dipengaruhi oleh orang tersebut. Satu orang yang benar diikuti dengan 5 orang yang salah, maka yang satu ini akan mengikuti yang 5. Tentu barangkali kita ingin bertanya kepada seseorang, bagaimana sih caranya kita bisa mengetahui akhlak dan perilaku seorang teman tersebut? Tak usah banyak cakap, kita tinggal melihat dengan siapa dia bergaul. Tentu saja kalau dia bergaul dengan orang-orang baik, dengan orang-orang yang mempunyai pengetahuan, kita tahu bahwa dia adalah orang baik. Sementara kalau kita lihat, kita ingin mengetahui ada orang yang ingin kita tahu sifatnya itu dia buruk atau baik, kita lihat juga kalau dia bergaul dengan tukang sabu-sabu, narkoba dan obat terlarang lainnya, itu barangkali dia pasti ikut-ikutan dari akhlak yang tidak baik tersebut. Mungkin di negara kita ini sangat gampang dilihat dari karakter anak tersebut. Moral yang dimiliki oleh negara kita masih di bawah 0,%. Anak sekarang itu ngobrol sama orang tua dengan handphonenya, dengan gadgetnya. Orang tua ngobrol, dia main HP. Itu contoh moral yang tidak ada. Kalau ada orang yang ngobrol, apalagi itu orang tua, matikan gadgetmu, fokus pada orang tua. Itu merupakan moral yang penting, merupakan moral yang tidak dididik daripada orang-orang tua dulu, tapi dididik dengan karakter kita dan lingkungan kita. Mungkin cukup sekian public speaking pada hari ini. Moral dan karakter ditentukan oleh diri kita, lingkungan kita. Saya Farhan Syabudin Nasution. Mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.